ya musyrik, munafik, kafir ini adalah hal-hal yang ya mesti dipahami secara basic gitulah. Betul. Karena pertama biar tahu aja makna sebenarnya. Dan karena supaya kita nggak jadi masuk ke kelompok itu. Betul. Yang Mas Panji bilang tadi itu betul banget. Dan itu semua terjadi dalam semua bahasa. Jadi bahasa-bahasa itu sebenarnya dimaknai harusnya dari frasa, bukan dari kata doang. Karena contoh ya, kata-kata musyrik ketika tidak disampaikan konteksnya apa, itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat berbeda seperti yang ditujukan. Seperti juga kata kafir misalnya. Menariknya, ada satu referensi yang aku dapat bahwasanya kata-kata kafir itu berasal daripada petani. Petani itu adalah kafir dulunya sebelum datang Islam. Nah, jadi nggak enak kan ya kalau zaman sekarang petani sebut kafir itu kan. Nah, jadi kafir itu artinya petani. Petani bingung salah saya apa. Nah, karena frasanya begini. Petani itu kerjaannya adalah dia membuat lubang. Nah, setelah dia membuat lubang, maka dia melakukan namanya infak. Infak tuh nanam benih namanya. Makanya kalau sekarang kita kayak infak gitu kan ya, kita bilang kita lagi infak nih, infakmu berapa? Kita lagi sejatinya nanam benih sebenarnya. Nah, ketika dia sudah melakukan proses infak atau masukin benih itu, maka dia tutup dengan tanah. Proses menutup benih dengan tanah itu namanya kafir. Namanya kafaro, mengcover. Nah, bahasa Inggris jadi cover. Nah, cover itu adalah pelakunya namanya kafir, orang yang menutup. Berarti kafir artinya adalah orang yang menutup hatinya daripada hidayah. Tapi balik lagi soal musyrik misalnya. Nah, musyrik asal kata adalah syaroka, artinya adalah berserikat dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia berserikat itu diambil dari bahasa Arab syarok, artinya adalah bersatu padu. Jadi bergabung hingga tidak bisa lagi terpisah. Itu adalah artinya syarik. Contohnya kayak perserikatan bangsa-bangsa. Itu artinya mereka bergabung menjadi satu entitas yang sudah tidak bisa lagi dipisah-pisah. Ini namanya berserikat. Nah, artinya musyrik artinya adalah orang-orang yang berserikat. Nah, artinya orang-orang yang menserikatkan Allah atau kata lawan daripada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi yang masih punya menganggap Allah punya companions itu adalah musyrik. Sesederhana itu sih. Oke, kita balik ke kafir dulu deh. Kalau kafir secara definisi adalah orang yang menutup dirinya dari Allah. Ya. Berarti dia bisa muslim tapi kafir. Tapi dia kafir karena dia menutup gitu kayak. Jawabannya benar. Iya. Ada orang-orang muslim yang sebenarnya mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran. Nah, ini terms ini yang Mas tanyain di level yang di pertanyaan yang kedua. Namanya adalah munafik. Jadi muslim tapi rasa kafir. Ini munafik. Contoh ya, ulama-ulama mengartikan orang-orang munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik secara iman. Jadi munafik iktikot namanya, munafik yang sejati. Ini orang-orang adalah sebenarnya dia nggak beriman. Yang kedua, munafik cuma sekedar amalnya doang. Nah, ini kalau berbicara berbohong ya secara amal. Kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau misalnya dia dia dipercaya kalau dikasih amanah dia khianat, berbicara dusta, dan kalau di berjanji dia ingkari. Ini adalah yang secara amal. Tapi kalau secara etikot ini adalah orang-orang muslim, tapi dia senang kalau Islam dapat masalah. Dia nggak suka ketika Islam dapat kebaikan. Dia menolak sebagian atau seluruh daripada ajaran Nabi. Nah, ini munafik. Dan kita lihat sekarang orang-orang kayak gini nyata di depan mata. Nyata banget. Ngomongnya, saya tuh muslim. Tapi dia terus bilang, dia bawa bendera la ilaha illallah, terus dia bilang, ini bendera teroris. Dia bilang, Islam memang agama teroris. Dia bilang, saya muslim. Terus dia bilang, ketika dikritik, dia bilang, daripada lu ngikutin orang yang nikah dengan anak 6 tahun. Nah, itu ini contoh munafik nih. Jadi dia ngakunya muslim, tapi sebenarnya dia bukan. Nah, ini terlihat di depan mata sekarang. Dulu orang masih sembunyi-sembunyi. Saya masih mau narik balik dulu ke kafir. Jadi kan kafir kan sebenarnya deskripsi kan? Deskripsi. Terhadap orang yang menutup dirinya. Sifat. Terhadap Allah gitu. Betul. Dan dia kafir itu bisa dia menutup karena memang dia agamanya Kristen atau Katolik. Yeah. Dia menutup karena dia munafik gitu misalnya. Yeah. Tapi mengingat sifat Allah seperti apa? Betul. Seseorang menjadi kafir itu kan bisa saja tidak selamanya. Benar.
Artinya kata kafir itu tidak ideal dipakai untuk menghardik sebenarnya. Aku sepakat. Bukan sebuah kata untuk melabel sebenarnya. Aku sepakat banget. Murni deskripsi bahwa suatu hari dia tidak kafir. Benar. Itu kan nggak apa-apa gitu. Benar. Atau mungkin suatu hari akan ada orang yang bilang gue sempat kafir sih. Kayak udah enggak. Iya, itu benar. Benar. Kayak Ustadznya. Makanya gini, yang pertama adalah harus dipahami kata-kata kafir itu kata-kata berat. Dan tidak boleh sebenarnya bahkan bukan hanya melabeli, tapi tidak boleh untuk ditunjuk kepada seseorang tanpa bukti yang benar. Ini kata-kata berat banget. Kata-kata kafir itu saking beratnya, Rasul pernah ngancem, kalau kamu bilang orang lain kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka dosa kekafiran itu balik ke kamu. Wow. Ngerti kan? Jadi kalau ada orang mudah banget menuduh orang lain kafir, dia akhirnya dapat dosa itu ketika orang itu tidak kafir sebenarnya. Nah, ini jadi kata-kata yang berat banget. Karena saking beratnya kata-kata ini, maka surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, 4 kul yang sangat kita ulang-ulangi itu karena sangat singkat itu baru turun sekitar 12 tahun sampai 13 tahun setelah Quran turun. Oh, kenapa? Karena Allah tidak menggunakan label itu kecuali sudah 12-13 tahun orang diajarin. Lah kita baru hari Jumat ngaji, hari Sabtu sudah ngasih orang label kafir. Udah kafir-kafirin orang. Nah baru sekali ngaji kan ya. Iya. Kok bisa? Cuma gara-gara dia kayak gini, padahal harusnya gak gini. Itu di neraka orang-orang kayak gitu. Aku bilang kok bisa? Iya. Padahal Allah itu ngasih tahu kita bahwasanya Rasul itu perlu 12 tahun. Baru Allah katakan Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum surat Qul ya ayyuhal kafirun itu ada surat Ar-Rahman. Kalau Mas baca surat Ar-Rahman itu ada 31 kali Allah berkata begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kenikmatan Tuhan mana lagi yang kamu dustakan wahai orang-orang Arab? Maksudnya ketika didakwakan begitu, karena mereka ini makin lama Mas, dari tahun pertama sampai tahun terakhir makin lama makin kacau nih pertanyaan orang-orang ini. Makin belakang nih makin katanya Tuhan punya malaikat ya, cowok atau cewek? Coba tunjukin dong. Kalau Tuhan benar coba azab dulu, azab. Trailernya kayak apa nih misalnya. Nah ini jadi permainan nih. Nah ketika jadi permainan, Rasul tetap dakwah. Muncul surat Ar-Rahman tadi. Ditanyain 31 kali. Bagian mana lagi sih yang belum kami tunjukin kepada kamu? Bagian mana lagi sih yang belum ada? 31 kali Allah tanya. Setelah itu semua masih ditolak juga, baru Allah katakan Qul ya ayyuhal kafirun. Mereka orang kafir.